kembali lagi kita berjumpa dalam siaran Mutiara Iman Kristen bersama dengan saya Santo Firandi Koihuan selaku penyuluh agama Kristen dari Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh diberikan kesempatan untuk mempelajari kebenaran firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Kau menolong kami agar kami bisa mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu pada pagi ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik, saya langsung mengajak kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada satu ayat yang menjadi ayat inti dari pembacaan kita pagi hari ini, yaitu di ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tentu bahwa bukankah kata-kata ini yang selalu muncul di dalam hati kita ketika kita mengalami suatu pergumulan berat, ketika kita mengalami berbagai pergumulan hidup, persoalan-persoalan ekonomi. Di tahun 2019 kita mengalami yang namanya corona, di mana semua orang takut. Bahkan kita juga saat ini di tahun 2025 kita melihat bahwa ekonomi, terjadinya resesi ekonomi bagi bangsa dan negara kita. Tentu ini suatu hal yang sangat menakutkan bagi kita semua, ya, karena ketakutan, berbicara tentang ketakutan ini bisa saja menimpa siapapun orangnya, ia pasti pernah merasa takut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam renungan ini saya memberikan satu judul, yaitu atau satu tema, iman yang berkualitas akan teruji oleh waktu dan situasi. Pertama-tama kita melihat dalam pembacaan kita di sini bahwa murid-murid Yesus ini, kita melihat di sini bahwa mereka berapa lama mengikuti Yesus. Kita tahu bersama bahwa kemanapun Yesus pergi pelayanan, tentu mereka bersama-sama dengan Yesus. Tetapi di dalam kisah ini kita mau melihat di sini bahwa di dalam kualitas iman mereka, meskipun mereka mengikuti Yesus sudah begitu lama, meskipun mereka tahu bahwa Yesus adalah seorang yang berkuasa, mereka tahu bahwa Yesus ini sanggup melakukan apa saja, mujizat apapun sanggup dilakukan oleh Yesus, karena Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Nah, kita mau melihat di sini Bapak Ibu bahwa ketakutan bisa menimpa siapa saja. Mungkin hari ini kita pun sedang mengalami ketakutan. Ketakutan apa yang membuat kita hari ini kurang percaya kepadanya? Ketakutan tentu membuat kita mengurangi rasa percaya iman kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita mau melihat di sini bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, di ayat yang ke-40, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?" Bayangkan Bapak Ibu, di sini mereka dalam posisi sedang bersama-sama dengan Yesus. Mereka sedang berada dengan Yesus. Mereka satu perahu dengan Yesus. Lalu selanjutnya firman Tuhan berkata, "Mengapa kamu tidak percaya?" Tentu ia tahu bahwa murid-murid ini mereka tidak percaya kepadanya. Dalam kondisi seperti itu, meskipun mereka berada di samping Yesus, tetap mereka memiliki rasa takut dan rasa khawatir. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang hari ini membuat kita takut? Ketakutan bisa menimpa siapa saja.
Ketakutan bisa ada di dalam hati kita. Mungkin kita berkata bahwa saya tidak takut dengan terjadinya resesi ekonomi hari-hari ini. Saya tidak takut kalau dompet saya tidak ada uang. Ya, saya tidak takut kalau ini itu dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita ketahui di sini Bapak Ibu, bahwa ketakutan itu bisa membuat kualitas iman kita menurun. Kita lihat di sini bahwa siapa murid-murid Yesus, mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Tetapi toh ketika perahu mereka ditimpa oleh angin dan gelombang yang begitu dahsyat, mereka menjadi takut. Yesus berkata hal demikian kepada mereka karena Yesus tahu keadaan mereka. Yesus tahu isi hati mereka, bahwa mereka sedang dalam ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani hari-hari kita ke depan, tentu ada begitu banyak informasi, ada begitu banyak berita, dan mungkin juga berita-berita hoaks yang menakutkan bisa membuat kita mengalami ketakutan. Sebagai orang percaya, tentu kadang juga kita merasa takut. Tapi dari kebenaran firman Tuhan ini, kita harus tahu bahwa Yesus selalu ada di dalam setiap kondisi hidup kita. Nah, iman apa yang Yesus inginkan dari kita? Apa yang Yesus mau dari kita? Supaya kita memiliki iman yang tentu punya kualitas yang tidak dapat diombang-ambingkan oleh keadaan yang terjadi. Karena hidup kita dalam menjalani hari-hari ke depan, tentu ini bukan suatu hal yang mudah bagi kita. Tentu kita akan seringkali mengalami yang namanya pergumulan, yang namanya apalagi persoalan, apalagi tantangan. Ini pasti selagi kita masih diberikan nafas untuk hidup, maka tentu kita pasti mengalami dan bahkan menghadapi hal-hal tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita mau melihat di sini bahwa dari ketakutan murid-murid ini, mereka berteriak, mereka memanggil Yesus, padahal mereka bersama-sama dengan Yesus. Nah, kita mau lihat di sini bahwa apa yang Allah inginkan agar kita memiliki iman yang berkualitas, ya. Supaya kita memiliki iman berkualitas, Allah ingin agar kita ini memiliki iman sebagai berikut. Yang pertama adalah iman yang berkualitas adalah iman yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, situasi dunia yang hari-hari ini sedang naik turun, tentu itu membuat banyak orang takut. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita harus mempunyai iman yang teguh, kita harus mempunyai iman yang kokoh. Di mana dengan iman yang kokoh itu, kita boleh melihat bahwa iman kita bisa teguh. Iman kita bisa teguh kalau kita diperhadapkan dengan berbagai situasi. Iman kita bisa kuat, pondasi dasar iman kita bisa kuat jikalau kita mengalami pergumulan-pergumulan berat. Kenapa Bapak Ibu? Karena justru di dalam pergumulan-pergumulan berat disitulah kita bisa menilai apakah kualitas iman saya ini kuat atau tidak. Kualitas iman kepada siapa? Tentu hanya berpusat kepada Bapa di surga, yaitu Allah yang kita sembah hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, iman yang berkualitas yang pertama adalah iman yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Hari ini keadaan semakin menakutkan. Resesi ekonomi yang hari-hari ini tentu kita semua merasakan bahwa negara kita sedang mengalami resesi ekonomi yang sangat luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetaplah berdiri teguh di dalam imanmu sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu yang kedua, Allah ingin agar kita memiliki iman seperti apa? Yang kedua adalah iman yang berkualitas adalah ketika kita tahu bahwa siapa yang kita percaya. Hal yang kedua adalah ketika kita tahu bahwa siapa yang kita percayai, maka kita juga meyakini Ia pasti menolong kita dalam kondisi apapun. Kita mau lihat di sini Bapak Ibu bahwa kita tahu bahwa hari ini yang kita sembah adalah Yesus satu-satunya. Ya, Yesus satu-satunya sebagai juru selamat. Ketika kita sudah mempercayainya, kita sudah menaruh semua harapan kita kepadanya, maka kita tahu bahwa Ia sanggup menolong kita dalam keadaan apapun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika hari ini mungkin kita mengalami berbagai badai kehidupan, baik itu dalam mengejar karir, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam pekerjaan-pekerjaan dan sebagainya, dalam usaha, dalam bisnis. Tentu semua orang mengalami yang namanya ketakutan. Tapi itu bawa semuanya kepada Tuhan.
kita percayakan semuanya kepadanya. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah hari ini, Ia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang sanggup memberi jalan keluar atas segala pergumulan dan persoalan hidup kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya melalui siaran Mutiara Iman Kristen bisa menjadi berkat untuk kita semua yang mendengar. Dan biarlah hari ini juga kita diingatkan bahwa kita harus memiliki iman yang berkualitas. Masih ingat poinnya? Pertama, iman yang berkualitas adalah iman yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Lalu yang kedua adalah kita tahu bahwa siapa yang kita percaya. Kalau kita percaya bahwa Ia adalah Allah yang sanggup menolong kita, maka hal itu pun akan terjadi. Demikian bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan bahwa kami harus memiliki kualitas iman yang luar biasa. Kami tahu Tuhan bahwa dalam menjalani hidup kami, tentu kami tidak terlepas dari berbagai pergumulan hidup, dari hal-hal yang seringkali membuat kami takut untuk melangkah ke depan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menolong kami dalam kondisi apapun. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menopang kami, sehingga terbukti bahwa sampai hari ini kami masih dipelihara oleh Engkau. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.